Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal Shiny episode ke-93. Seperti biasa tuh kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya, di mana Wang Lin telah mengalahkan Wang dan mendapatkan kapak rahasia klan iblis raksasa sebelum terlempar ke sebuah planet kecil yang membuatnya terasing dari segala huru hara planet Sujaku pasca berita tentang penghancuran klan iblis raksasa menyebar. Namun Wang Lin justru merasa damai di planet kecil itu dan menghabiskan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi utusan surga yang akan kembali mengambil jiwa primordial Limuan ketika Joru telah berusia 19 tahun. Sayangnya, kini Wang Lin justru mengalami masalah lain karena jiwa Joru tidak menunjukkan penyatuan dengan jiwa Limuan yang menandakan bahwa dia harus mengorbankan gadis kecil itu apabila ingin membangkitkan kekasih hatinya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Nah, sementara Wang Lin menggalau risau karena harus memilih di antara kebangkitan Limuan dan keselamatan Joru yang merupakan anak tak berdosa, sebuah lubang besar yang mengarah ke makam abadi diselimuti dengan kabut hitam tebal meledak dahsyat dan ledakannya menembus langit seperti air bah. Setelah meledak, kabut itu berubah menjadi tanaman aneh dengan daun-daun raksasa dan penuh tato misterius, di mana pada saat yang sama cahaya keemasan menyala di angkasa sebelum akhirnya memunculkan ilusi 5 pedang terbang yang bersinar. Tidak lama kemudian cahaya itu berubah menjadi jaring raksasa yang menutupi tanaman sebelum kemudian jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Baru setelah fenomena aneh itu sedikit mereda, sebuah suara kuno menggema di dalam makam abadi ketika menyatakan bahwa hari untuk mengembalikan planet Sujaku kepada klan peninggalan abadi telah tiba. Tepat ketika suara itu menyebar ke segala arah, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus perlahan muncul dari lubang, di mana meskipun tidak tampak tato apapun pada tubuhnya, namun di dahinya tumbuh tanaman kecil dengan 11 daun penuh serta satu lagi daun yang baru terbuka sepertiga. Seorang dukun dengan 11 daun dapat disepadankan dengan ahli puncak Rana Ansendan alias Wending yang menyebabkan setiap langkah lelaki tua itu terasa seolah menggoncang langitnya. Kelima pedang di langit makam abadi bergetar dan 2 di antaranya memisahkan diri dari jaring sebelum meluncur langsung ke arah si lelaki tua. Meski demikian, lelaki tua itu tetap tenang meski dia masih ingat jelas bahwa kelima pedang itu adalah hasil pengorbanan Sujaku generasi pertama dan 9 penggarap tahap Ansendan untuk menyegel klan peninggalan abadi. Orang tua itu dapat mengingat dengan jelas bagaimana puluhan ribu tahun lalu dan dia yang seharusnya sudah mati masih bertahan hidup berkat tato klan yang terus memberinya esensi kehidupan. Meski dia hidup dan selamat, klan peninggalan abadi hidup dalam belenggu dan hal itu membuatnya merasa sangat berdosa. Karena itulah ketika melihat pedang terbang terakhir pada jaring emas menyerbu ke arahnya, si leluhur klan peninggalan abadi ini mengambil napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan ke depan seolah ingin menangkap pedang. Hari ini dia telah membuka daun ke-12-nya dan membuat kekuatannya lebih tinggi dibanding kultivator Rana Ansendan, dan berhubung dia sudah terlalu lama di dunia sehingga kemampuannya untuk menyerap kekuatan sangat terbatas, akhirnya leluhur klan peninggalan abadi itu pun mengambil keputusan ekstrim, yaitu menggantikan pohon peninggalan abadi dan menggunakan jiwanya sendiri sebagai pengorbanan untuk menghancurkan segel makam abadi. Dengan satu gerakan tangan, sebuah tato raksasa muncul dan menyebarkan kekuatan purba, di mana kekuatan itu cukup untuk menahan 2 terbang meskipun akhirnya 2 pedang itu berhasil lolos dan mundur. Sebuah suara menggema ke seluruh planet Sujaku ketika jaring emas terbelah 2 dan tumbuhan raksasa yang tertekan oleh jaring emas segera menyebar keluar seperti pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area hancur, sementara tubuh sang leluhur klan peninggalan abadi perlahan-lahan bergabung dengan tanaman raksasa sebelum menghilang di depan mata para anggota klan peninggalan abadi yang ternyata sudah keluar dari lubang satu persatu. Anggota klan peninggalan abadi membungkuk dengan hormat ke tanaman menjulang yang merupakan jiwa leluhurnya sendiri, termasuk seorang dukun wanita yang mengenakan kerudung menata pohon dengan
dengan tenang sebelum berkata bahwa dia ingin Qian Peng mati tanpa kuburan. 50 km jauhnya, sebuah pria kekar yang mengenakan topi jerami yang tidak lain dan tidak bukan adalah Zhou Wutai seolah menjawab perkataan itu sambil menatap tanaman raksasa dan bergumam bahwa dia juga berharap aliansi 4 sekte dibangkitkan kembali. Tepat ketika dua gumaman itu saling beradu, raungan yang bisa menembus langit menyebar, menjelajah langit yang tinggi dan bergema melintasi daratan hingga terdengar oleh Zhu Kueji yang sebenarnya masih khusyuk menjalani budidaya pintu tertutupnya. Namun berhubung sisa klan peninggalan abadi telah menunjukkan gejolak yang cukup dahsyat, Zhu Kueji tidak dapat meneruskan retreatnya dan segera muncul dari kehampaan ketika sang Sujaku generasi ke-14 memanggil semua negara budidaya di planet dan secara resmi mengumumkan bahwa perang kedua dengan klan peninggalan abadi telah dimulai. Leluhur sekte giok surgawi yang Chu Yuanfei membuka mata dari pertapaannya yang panjang. Begitu pula leluhur sekte jiwa bumi yang wajahnya penuh kelelahan menyadari bahwa mereka saat ini telah terjebak dalam konflik besar. Ketika dua sekte besar lain di kerajaan Sujaku mulai bergerak, sekte jalan abadi tetap diam karena keberadaan leluhur mereka terlalu misterius dan tak ada satu orang pun yang mengetahui penampilan maupun keberadaannya. Sementara itu Dutian di Gunung Pemunian Jiwa hanya mencibir sebentar sebelum kembali memejamkan mata karena dia tahu bahwa bencana kebangkitan klan peninggalan abadi ini tidak akan merugikan sektenya. Wang Lin juga sama sekali tidak peduli dengan apapun yang sedang terjadi di planet Sujaku karena satu hal yang penting baginya saat ini adalah kebangkitan Limuan, di mana masih ada 2 tahun tersisa sebelum utusan langit turun untuk menjemput jiwa primordialnya. Dalam kurun waktu itu Joru semakin dan semakin diam, hampir tak bersuara, seolah di antara dirinya dan Wang Lin seolah telah tumbuh sebuah dinding tak terlihat. Di sisi lain Wang Lin menyadari bahwa jiwa Limuan yang tertidur dalam tubuh Joru perlahan mulai bangkit dan membuat kekuatan hidup Joru perlahan memudar karena prosesi melahap jiwa inangnya mulai terjadi. Namun dalam 1 tahun terakhir pertumbuhan jiwa primordial Limuan melambat dan Wang Lin langsung paham jika istrinya yang begitu baik hati itu menolak bangkit dengan mengorbankan seorang anak tidak berdosa. Wang Lin tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pilihan itu dan hanya bisa menyuntikkan energi spiritual untuk membiarkan proses pertumbuhan tetap berjalan meskipun lambat. Namun karena khawatir jiwa Limuan berada dalam bahaya, akhirnya Wang Lin mengambil sebuah kebohongan besar ketika berjanji pada Limuan bahwa apapun yang terjadi tidak akan menyakiti Joru dan dia akan mengembalikan gadis itu pada orang tuanya setelah semua ini selesai. Ya, janji itu memang tak lebih dari kebohongan semata karena selama 4 tahun memutar otak, dia masih tidak menemukan cara untuk menyelamatkan keduanya. Bahkan cara yang dia temukan untuk memastikan Limuan selamat adalah menyatukan jiwa primordial Limuan dengan tubuh Joru agar hukum langit tidak mengenalinya. Dan satu-satunya cara agar perubahan itu tuntas adalah Limuan harus melahap jiwa Joru. Karena itulah Wang Lin memberikan kebohongan pahit karena setelah 500 tahun ditempa dengan kerasnya dunia, sisi lembut Wang Lin memang semakin terkikis sehingga meskipun dia merasa bersalah, hatinya telah memutuskan bahwa dia akan melakukan segala cara untuk kebangkitan Limuan termasuk mengorbankan Joru. Wang Lin memandang Joru yang duduk merenung sendirian dan dalam hati ia berjanji bahwa anak ini tidak akan dilupakan. Ia akan memastikan keluarga Joru hidup makmur dan akan menjadi penguasa Chu untuk membalas jasanya. 2 tahun telah berlalu sejak Wang Lin membawa Joru ke planet kecil dan selama 2 tahun itu pula ia terus menjaga kedua tubuhnya agar tetap berada dalam kondisi puncak demi mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan utusan surga. Sementara itu planet Sujaku benar-benar menjadi kacau karena dilanda perang habis-habisan. Klan peninggalan abadi dengan kekuatan setara pembudidaya tingkat Ansen dan menyerang tanpa henti dan pengkhianatan dari berbagai sekte dan negara budidaya
budaya membuat kerajaan Sujaku semakin dipojokkan. Sebuah rumor menyebutkan bahwa klan peninggalan abadi telah mengubah 9 orang menjadi kultivator melalui pengorbanan besar dan mengirim mereka sebagai mata-mata di berbagai sekte tersebut. Ketika planet Sujaku diliputi huru-hara, planet kecil tempat Wang Lin berada justru semakin hening karena Joru setahun penuh hampir tidak pernah berbicara dan seluruh waktunya dihabiskan untuk tidur. Jiwa primordial Limuan yang bersarang dalam dirinya kian kuat dan mulai melahap jiwanya sendiri, sementara Wang Lin mengunci akal ilahinya pada tubuh Joru sambil menyegel binatang-binatang peliharaan gadis itu agar tidak mengganggu proses pembangkitan lagi. Setahun sekali lagi berlalu tanpa terasa dan hari ini Joru genap berusia 19 tahun yang menandakan juga bahwa jiwa Limuan telah bangkit sehingga hukuman jalan surga akan segera datang. Awan kelabu mulai menggulung langit dan menampakkan sepasang mata yang sangat dikenali Wang Lin sebagai utusan surga, sebelum kemudian si utusan surga itu menjulurkan tangan raksasanya ke arah Joru. Tanpa ragu Wang Lin melompat ke udara dan memanggil gulungan hidup mati untuk menghalau serangan utusan surga dan menyebabkan gas abu-abu menyembur keluar sebelum menabrak tangan besar tersebut. Namun ancaman belum usai karena setelahnya 2 tangan turun bersama dengan petir merah dan membuat tubuh asli Wang Lin muncul dengan tinggi lebih dari 30 meter ketika menyambut 2 tangan merah tersebut. Akhirnya tinju Wang Lin bertabrakan dengan tangan surgawi dan menghasilkan getaran hebat yang menghancurkan pegunungan. Sayangnya permasalahan semakin menjadi semakin berat ketika utusan surga menampakkan wajahnya untuk pertama kali sebelum membentuk sebuah roda reinkarnasi sejati yang langsung mengunci seluruh ruang di sekitar Wang Lin dan membuatnya tidak dapat bergerak barang satu jari pun. Wang Lin menjadi gila ketika melihat tangan utusan surga meraih ke arah Joru seolah ingin menghancurkan upaya 19 tahun Wang Lin begitu saja. Dalam kekacauan itu Wang Lin memanggil jiwa primordial yang menyatu dengan domain hidup mati sehingga memunculkan sosok dewa kuno raksasa yang meraih gulungan hidup mati untuk menyerap energi dari dalamnya. Tidak menunggu lama dewa kuno Wang Lin merangsek ke udara dan menarik keluar sang utusan surga dari kehampaan hingga untuk pertama kalinya Wang Lin dapat melihat sosok utusan surga itu sebenar-benarnya adalah seorang dewa kuno 7 bintang dan yang 3 di antaranya tersegel. Pertempuran pun memanas dan semakin menakutkan ketika 2 dewa kuno bertarung dan setelah beberapa waktu berlalu utusan surga berbicara untuk pertama kalinya dalam bahasa dewa kuno ketika mempertanyakan makhluk macam apa Wang Lin karena dia jelas bukan bagian dari klan dewa kuno. Namun bagi Wang Lin status itu tak berarti apa-apa karena saat ini pertarungannya hanya untuk melindungi jiwa Limuan dalam tubuh Joru. Tapi ketika Wang Lin masih bersemangat gontok-gontokan sama utusan surga, tiba-tiba saja cahaya putih menyelimuti tubuh Joru ketika suara familiar Limuan yang telah begitu lama dia rindukan bergema di telinga Wang Lin. Namun suara itu terdengar sangat sedih ketika menyayangkan Wang Lin harus berbohong kepadanya dan kali ini dengan kesadaran penuh Limuan memaksa jiwanya keluar dari tubuh Joru sehingga langsung menghentikan proses pelahapan yang hampir rampung. Limuan menolak hidup dengan mengorbankan seorang anak yang sudah ia anggap seperti anak sendiri, berpikir bahwa kebangkitannya tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Joru. Limuan meminta maaf pada Wang Lin karena telah mengecewakan pemuda itu, namun dia harus jujur dan bahkan kalau pembangkitannya berhasil, Limuan tidak akan sanggup melanjutkan hidup yang dia dapatkan dengan merenggut nyawa seseorang. Limuan yang melepaskan diri dari Joru langsung diselimuti dengan aura kematian dan dengan senyuman di wajahnya, dia meminta Wang Lin untuk tidak menyalahkan Joru atas pilihan yang dia ambil sendiri. Wang Lin menyaksikan semuanya dalam keheningan dan keterkejutan dan pada saat itu roda reinkarnasi kembali aktif ketika utusan surga menerobos batas penghalang dan melepaskan kekuatan isap yang dahsyat untuk mengambil jiwa Limuan. Namun Wang Lin yang sebelumnya berdiri diam segera menatap ke langit dengan sorot tajam ketika dengan tegas menolak ketetapan surga dan tidak akan membiarkan utusan surga untuk membawa kekasihnya pergi.
Dengan satu ayunan tangan, Wang Lin memunculkan mutiara pembangkang surga sebelum kemudian menyimpan jiwa Li Muan ke dalamnya yang membuat utusan surga menatapnya penuh kebingungan. Walau bingung, pada akhirnya utusan surga pergi, membuat Wang Lin tertawa kencang dalam kegilaannya memahami bahwa penantiannya selama 19 tahun hampir berbuat pahit. Namun karena pilihan Li Muan yang mulia, tragedi itu tak terjadi. Setelah itu Wang Lin mengembalikan jiwa Joru ke tubuhnya dan melesat ke angkasa sambil meninggalkan tawa sedih yang menggema ke seluruh planet kecil. Setelah kepergian Wang Lin, Xiao Bai yang sebelumnya disegel membawa Joru pergi dari tempat yang hancur lebur, dan sejak saat itu keduanya melewati hidup bersama-sama. Joru menghabiskan banyak waktu mencari pamannya yang menghilang karena ceritanya Wang Lin menghapus ingatan Joru tentang momen-momen kebangkitan Li Muan ya guys ya. Meskipun Joru mencarinya, Wang Lin sama sekali tidak menampakkan diri meskipun diam-diam terus melindungi gadis itu, bahkan mengirim si nyamuk untuk menghadapinya. Setelah belasan tahun menghabiskan waktu bersama, Wang Lin yang meskipun sakit hati karena pembangkitan Li Muan yang berakhir gagal, tetap tidak bisa membiarkan gadis itu melanglang buana sendirian. Meskipun kewarasannya kadang tergerus, ia tidak pernah benar-benar kehilangan kepeduliannya. Ia mengawasi Joru, memastikan bahwa satu-satunya hal yang tersisa dari One Earth tidak akan binasa. Setahun pun berlalu ketika Wang Lin duduk diam di puncak gunung sambil merenungi hakikat hidup dan mati. Dia mengingat seluruh perjalanannya dan menyadari bahwa kehidupan bukan semata dilihat dari kelahiran dan kematian, tetapi sebuah perubahan dan kesinambungan. Wang Lin telah banyak belajar selama ini, belajar dari Li Muan, dari Zoe dan Ting juga dari Joru yang hampir dia renggut kehidupannya. Semua itu mengajarkan Wang Lin bahwa kematian tidak selalu berarti akhir dari segalanya, dan karena itulah ia akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini mengekang hatinya ketika memutuskan untuk melepaskan jiwa kedua orang tuanya agar bisa menuju roda reinkarnasi untuk melanjutkan kehidupan mereka yang baru. Saat ini tujuan Wang Lin adalah mencapai ranah transformasi jiwa secepatnya untuk mencari cara membangunkan si Tunan. Setelah memastikan keadaan si Tunan yang semakin stabil, Wang Lin berpindah ke bagian lain dari mutiara pembangkang surga dan melihat jiwa primordial Li Muan beristirahat dalam tidur panjang. Wang Lin menatap wajah tenang jiwa primordial itu sebelum mendaratkan sebuah kecupan yang penuh kasih dan rindu yang hampir tak bisa dia tahan. Bagaimanapun Li Muan adalah perempuan satu-satunya yang telah menunggunya selama 3 abad, dan meskipun tidak dapat membalas penantian itu sebanyak apapun yang dia lakukan, Wang Lin berjanji akan menjaga jiwa Li Muan sampai akhir hayatnya. Wang Lin menghampiri jiwa Li Muan dalam diam sebelum mendaratkan sebuah kecupan hangat di dahinya dan membuat jiwa primordial itu seperti gemetar. Dia merasakannya, sebuah kehangatan yang mengandung kegembiraan yang tak dapat dilawan, panggilan tanpa suara, dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Kenangan seperti air di telapak tangan seseorang, tidak peduli apakah tangan itu tergenggam erat atau terbuka, air akan tetap bocor setetes demi setetes sampai semuanya hilang. Meskipun hilang, kesejukan airnya tidak akan terlupakan, dan seperti itulah kenangan semua orang-orang terkasihnya di pikiran Wang Lin. Sementara itu cinta seperti sungai, di mana pantai kiri adalah tawa riang yang dapat mencerahkan kesedihan, dan pantai kanan adalah keheningan abadi yang bertahan di bawah cahaya bulan. Apa yang mengalir di antara dua pantai itu adalah kesepian yang memudar selama ribuan tahun, dan itulah yang dirasakan Wang Lin saat ini. Meskipun berat, dia akan berusaha mengikhlaskannya, entah itu orang tuanya atau kepergian kekasih hatinya. Langkahnya yang tenang meninggalkan mutiara pembangkang surga, meskipun hatinya akan tetap berada di sana selamanya.
Di puncak gunung yang sepi di bawah cahaya bintang yang berhamburan pada langit malam, sosoknya yang kesepian berdiri di bawah hujan seolah akan dihancurkan oleh angin. Sosok yang kesepian mengangkat wajahnya untuk menghadapi langit malam, untuk menghadapi kecerahan bintang-bintang yang meskipun sepi dan gelap, namun membawa sebuah perasaan hangat karena di dalam kesepian dan kehangatan itu, ia melihat sosok seorang wanita yang telah mengunci hatinya untuk selama-lamanya. Sumpah guys, mengandung bawang banget ya guys ya. Sedih bener akhir cerita pembangkitan Limuan ini. Pembangkitan akhirnya gagal dan jiwa Limuan disegel dalam mutiara pembangkang surga entah sampai kapan. Tapi Wang Lin dapat banyak pelajaran berharga lagi nih tentang hidup dan mati dan kehilangan sampai akhirnya bisa mengikhlaskan jiwa orang tuanya setelah sekian ratus tahun berlalu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Wang Lin setelah penantian panjangnya selama 19 tahun berakhir sia-sia? Apakah Wang Lin masih bisa menemukan cara untuk membangkitkan Limuan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis ya. Rama di sini pamit, bye bye.